Kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang begini ya. Contoh berikutnya begini. Oh, bukan ini. Bentar. Contoh masih studi kasus yang tadi ya. Sekarang begini pertanyaannya. Nah, sekarang kasusnya mirip tadi ya. Ada Mr. John yang mau jual bisnisnya ya. Nah, sekarang kita disodorkan data ini. Ini data keuntungan bulanan ya. Kira-kira kalau dalam kasus seperti ini mana yang kita pilih? Coba. Yang A, Pak. Yang A, mengapa yang A? Karena ada satu data yang angkanya besar. Ini kan hanya terjadi satu kali saja. Ini yang lain ada yang cuma 4 kok. Gimana? Ingin menjawab, Pak. Ya, coba. Tetap dihitung rata-ratanya dulu untuk mencari tahu mana yang lebih tinggi. Oke. Ya. Coba kalau kita hitung rata-ratanya bagaimana? Siapa yang bisa bantu saya menghitung rata-ratanya yang A maupun yang B? Terus saya minta kalian, ya coba silakan siapa yang bisa bantu menghitung. A berapa, B berapa? Kalau kita hitung rata-rata. Yang A 61, Pak. Yang B? Yang B belum bentar. Boleh gunakan Excel ataupun kalkulator, silakan ya. Yang B 61 juga, Pak. Nah, ternyata A dan B itu sama-sama 61. Tadi yang jawab yang A siapa tadi yang jawab tadi? Saya, Pak, yang jawab, Pak. Yang A siapa? Bulan. Siapa? Bulan. Wulan. Ya. Udah Wulan yang mana ya? Sebentar. Wulan yang mana ya? Sebentar. Coba Wulan yang mana? Ini, Pak. Oh, Wulan Rizkia. Iya, Pak. Kita menjawab yang mana tadi? Yang A. Yang A, oke ya. Yang B tadi Kolina yang jawab ya? Iya, Pak. Oke ya. Nanti dapat skor masing-masing ya. Oke. Ternyata sama ya. Ternyata sama nih. Kalau dihitung ternyata sama. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini di antara A dan B ini bisnis yang lebih aman yang mana nih? Ini kan kalau dihitung dari rata-rata sama aja nih. Ya. A 61 rata-rata, B 61 juga. Kalau kita lihat bisnis yang lebih aman yang mana nih? A atau B nih kelihatannya? Yang A, B. Pak. Ya. Apa? B. Yang B, Pak. Yang B Yang lebih B, aman. Ya. Yang B lebih aman, yang A tidak aman. Kenapa yang A ini tidak aman? Ya, lonjakannya terlalu besar. Ada yang sangat besar, ya, ada yang sangat kecil. Ya, sedangkan kalau yang B ini relatif stabil. Ya. Oke, ya. Jadi yang A dan B ya. Ini sama-sama 61, tapi yang satu lebih bahaya, yang satu lebih aman, ya. Amannya dalam arti ini lebih stabil. Ya. Dibandingkan yang A, ya. Di A itu lonjakannya terlalu tinggi, ya. Nah, sekarang dalam statistika bagaimana mengukurnya? Mana yang lebih dalam tanda kutip berbahaya, ya, mana yang lebih fluktuatif, mana yang lebih stabil, ya.
Nah, itu yang mengukur ya, itu adalah ukuran penyebaran ya. Nah, saya takut lupa, saya berikan skor dulu ya tadi untuk apa namanya Wulan Rizkia ya, Wulan, kemudian Kaulina ya. Kemudian tadi ada satu lagi siapa namanya itu? Oh, itu apa namanya itu? Marta ya. Masing dapat skor 3. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan di sini A dan B ini rata-ratanya sama ya. Jadi kalau dilihat dari ukuran pemusatan sama. Nah, yang berbeda adalah sebarannya ya. Yang berbeda adalah sebarannya ya. Nah, makanya di sini untuk mengukur ini kita pakai ukuran penyebaran ya. Kita pakai ukuran penyebaran. Ya, ukuran penyebaran. Tadi mana ya? Nah, ini ya. Nah, tadi kalau dihitung rata-rata sama ya. Nih, ini sama untuk bisnis A maupun bisnis B. Nah, tapi yang berbeda adalah sebarannya. Yang A tidak stabil, ya banyak lonjakan-lonjakan. Yang B itu relatif stabil. Nah, yang mengukurnya apa? Lonjakan-lonjakan ataupun apa namanya itu keberagaman itu, ya kan ada keberagaman ya. Ada keberagaman yang lebih banyak di A daripada di B. Ya. Yang di A itu keberagamannya tinggi, ya. Yang di B itu keberagamannya rendah. Nah, yang bisa mengukur keberagaman adalah range, variansi, simpanan baku. Itu bisa mengukur keberagaman, ya. Nah, yang paling mudah adalah range. Ya. Range itu adalah selisih antara data yang paling besar dengan data yang paling kecil. Ya. Nah, jadi kalau kita hitung, ya, range untuk yang bisnis A, nah nih, ini range-nya berapa? Yang paling besar daripada yang paling kecil 19, paling besar, paling kecil 4. 105, Pak. Nah, range yang A itu 105, ya. Nah, range yang B berapa? Data paling besarnya 62 ya. Nah, 62 paling kecilnya 60. Paling kecil 2, Pak. 2 ya. Yang A range-nya 105, yang B range-nya 2. Ya. Range yang A lebih tinggi dari range yang B ya. Nah, sehingga keberagaman data di A lebih tinggi daripada keberagaman data di B. Ya. Data di A lebih beragam daripada B, data yang B lebih seragam dibandingkan dengan yang A. Ya. Ulangi, karena range lebih tinggi yang A dibandingkan dengan B, ya, maka keberagaman di A lebih tinggi daripada keberagaman di B. Sebaliknya, sebaliknya data di B lebih seragam dibandingkan dengan data di A. Ya, nah itu suatu contoh dari ukuran penyebaran range. Ya, nah kita lihat ya ukuran penyebaran yang lain. Ya, ukuran penyebaran yang lain yaitu variansi dan simpangan baku. Ya, nah ini menghitungnya lebih sukar ya, lebih sukar. Nah, sehingga ini perlu kita bahas ya, perlu kita bahas. Coba kita lihat ini. Bentar ya, yang di website itu bentar, di website-nya belum ada ya. Oh, bukan yang ini ya. Oke. Baik. Jadi gini, sekarang saya bahas mengenai ini ya, mengenai ini variansi ya, mengenai variansi dan simpanan baku. Nah ini
mengukur keberagaman juga ya, selain range ya, selain range. Nah, rumusnya adalah ya, rumus variansi ya, variansi populasi lah ya, variansi populasi. Ini ada dua rumus ya untuk variansi ini. Dan rumusnya berbeda ya, antara variansi populasi dan variansi sampel ya. Nah, untuk variansi populasi ya, lambangnya ini ya, variansi populasi lambangnya adalah sigma kuadrat ya. Sigma kuadrat dengan jumlah dari I 91 sampai N dari XI min X bar. I min X bar. Min X bar kuadrat dibagi N. Ya. Nah, ini rumus untuk variansi populasi. Nah, sedangkan untuk variansi sampel, yang dipakai adalah lambangnya S kuadrat. Ya. Nih, oh S kuadrat. Oh, S. Nah, ini dibaginya N-1. Nah, itu bedanya. Nah, ya ini rumusnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana secara teknis menghitungnya? Ya. Nah, hitungnya gini. Sampai contoh yang data yang sedikit saja ya contohnya ya. Masa banyak-banyak contohnya misalnya gini. Ya. Datanya, misalnya ada 3 buah data ya, diketahui 3 buah data. Misalnya datanya itu adalah 10 ya. Kemudian 12 ya. Kemudian 4. 5. Nah ini ya. Tentukan variansi. Anggap data tersebut ya merupakan data populasi. Ya. Nah, soalnya seperti ini. Ya. Nah, maka langkah pertamanya apa? Ya, langkah pertama adalah menghitung rata-rata. Rata-rata. Ya. Jadi kita hitung dulu X bar. Ya. X bar sama dengan berapa tambah berapa tambah berapa? 10 tambah 12 ditambah 5 ya. Dibagi 3. 27 bagi 3, 9. Ya. Nah, setelah itu ya langkah 2 baru kita hitung itunya variansi. Banknya adalah kalau ini merupakan data populasi ya. Ini sama dengan langkah pertama adalah mengurangi dulu masing-masing data ini dengan rata-rata ya. Jadi kita hitung dulu ini nih. 10 dikurangi 9. 10 dikurangi 9 ya. Kemudian dipangkat 2. Kemudian ditambah udah 10 berapa 12 ya kan? 12 kurangi 9. 2 itu ya. Tambah berapa lagi? 5.
5 dikurangi 9. 5 dikurangi 9. Pangkat 2. Nah, dibagi berapa? Dibagi N. Ya. Dibagi N, N-nya 3. Gitu kan? Sama dengan, nah, 10 kurang 9, 1 kan? 1 pangkat 2, 1. Ya. Ditambah 12 dikurangi 9, 3. 3 pangkat 2, 9. Gitu kan? 9. Kemudian 5 kurang 9, negatif 4. Negatif 4 di pangkat 2, 16. Ya. Bagi 3. Berarti ini 26/3. Ya. 26/3 itu berapa? 26/3. Ya. Itu sekitar mendekati, kita gunakan lambang ini, mendekati ya. 8,67 ya, sekitar 8,67. Nah, itu kalau misalnya dianggap data populasi ya. Kalau datanya hasil sampling, nah ini sama aja, maka satunya sama ya. Sama ini katanya gitu ya. Oke. Nah, langkah 2 mirip juga, cuma saja dibaginya bukan dibagi 3 ya. Tapi dibagi 2, itu N-1. Ya, ini kan rumusnya kalau sampel, ya, ini pembaginya N-1. Ya, berarti ini dibagi bukan 3, tapi dibagi 3 kurang 1. 3 kurang 1. Ya. Nah, bedanya di situ aja. Ya. Nah, sehingga ini menjadi berapa? Menjadi 26 dibagi 2, 26 dibagi 2. 26 dibagi 2, 13. 13. Nah, ini adalah variansi. Teknik menghitungnya begitu. Maaf, lambangnya salah ini. Terusnya S pangkat 2. Ya. Nah, itu. Nah, kalau pakai Excel gimana? Kalau pakai Excel, ya. Nah, coba saya minta dibantu baca ininya. Baca apa namanya itu? Datanya ya. Coba Excel. Datanya data yang ini ya, data yang terbaru nih, yang ini nih. Yang ini nih. Nah ya, bisnis A, bisnis B ya. Tolong dibacakan ya. Nanti saya mau peragakan kalau pakai Excel gimana hitungnya ya. Ini ya. Coba dibacakan yang A-nya ya, yang A-nya. Berapa saja? 62. 62. Yang A. Berapa lagi? 87. Gini. Terus? 67. Terus? 87, Pak, yang atasnya. Yang ini 87. Nih. 62, 87. Terus? 62 gitu. 67. Harusnya 62, 87, 67, Pak. Oh, ulang. Dari awal lagi nih. Dari awal lagi. Berapa? 62, 87. 62, 87. 67. Terus? 78. Terus? 4. 4. 65. 65. 79. Terus? 52. Terus? 7. 109. Terus? Udah, Pak. Udah, oke. Itu yang A ya, yang B. 61. Ya. 61. Terus? 62. Terus? 60. Terus? 62. 62. 62. Terus? 60. 60. 62. Terus? 60. Terus? 61. Berapa? 61. Ya, Terus? 61. Nah, oke. Ya. Sekarang hitung variansi. Ya. Sama dengan, ya kita katakan gitu, par
Ya, var titik. Nah, itu ada titik P, ada titik S ya. Untuk yang populasi kita pakai yang P, var titik P. Kurung buka. Nih. Kurung tutup. Tuh. Sebentar. S1 sampai S10. Nah, 989,2 ya. Nah, yang ini yang variasi populasi ya, var populasi. Nah, itu kalau pakai apa? Kalau pakai Excel ya. Nah, itu sama dengan var titik P ya. Nah, ini. Nah, ya. Jadi yang bisnis A 929,2, yang B 0,667 ya. Nah, jadi yang tapi ini datanya data sampel ya. Nah, berarti variansi sampel. Nah, kalau sampel gini, sama dengan var titik S ya. Kurung buka. Nih. Nah, 1099 ya. Nah, kalau yang ini var titik S. Nih. Nah, di sini tampak bahwa yang B ini variansinya lebih kecil daripada yang A. Yang B 0,727, yang A 1099 ya. Berarti data di A ini lebih beragam ya, lebih fluktuatif dibandingkan dengan yang B ya. Keberagaman di A lebih tinggi daripada keberagaman di B ya. Nah, jadi yang keuntungan bisnis A dibandingkan dengan keuntungan bisnis B, yang B itu keuntungannya lebih stabil ya. Lebih stabil. Tidak berfluktuasi banyak ya. Nah, sehingga kalau kita kembali lagi ke contoh yang tadi ya, dalam dua bisnis ini yang A ini lebih tidak aman, yang B ini lebih aman ya. Mengenai keputusan mana yang diambil itu tergantung dari orang masing-masing ya. Statistika hanya bisa menghitungnya saja. Mengenai keputusan mana yang dibuat, mana yang dibeli dan teradamnya tergantung dari orangnya. Kalau orangnya itu safety player ya, dia akan pilih yang B ya. Tapi kalau orangnya itu risk taker, mengambil risiko ya, dia akan pilih yang A. Jadi kalau statistika dia hanya menyediakan ukuran-ukuran saja ya. Ulangnya statistika itu hanya menyediakan ukuran-ukuran. Keputusan mana yang diambil tergantung pada manusia ya. Tetap manusia yang menentukan mau memilih yang mana. Statistika hanya menyediakan, statistika fungsinya hanya sebagai alat bantu saja ya, alat bantu saja untuk mempertimbangkan ya. Itu. Nah, itu berarti kita sudah belajar dua ya, dua apa namanya itu dua ukuran penyebaran ya, yaitu range dan variansi ya. Nah, kalau simpangan baku bagaimana? Itu gampang ya, kalau udah ketahuan variansi kita bisa hitung apa namanya itu simpangan baku ya. Tadi kan rumusnya begini nih, variansi ya. Nah, kalau simpangan baku bagaimana? Ya. Simpangan baku ya, itu akar dari variansi ya. Akar kuadrat dari variansi ya. Nah, jadi contohnya simpangan baku sampel, simpangan baku populasi ya. Lambangnya adalah sigma ya. Lambangnya ini ya. Ini adalah akar ya, akar kuadrat dari variansi ya. Variansinya adalah sigma kuadrat. Sigma kuadrat. Nah, kalau simpangan baku sampel itu adalah S sama dengan akar dari S kuadrat.
Nah, jadi kalau untuk yang contoh ini, ya, untuk contoh ini, ya, untuk contoh yang ini akan dapat timpangan baku populasi, ya, sama dengan lambangnya itu adalah sigma. Ya. Nah, itu adalah akar, ya, akar kuadrat dari variansi. Nah, tadi variansinya 8,67 nih ya, atau 26/3 ya. Akar di 8,67. Nah, sekitar berapa? Kira-kira. Ya, sisa gunakan Excel aja ya. Sebentar saya tunjukkan ya cara menghitungnya gimana. Nah, akar 8,67 nih ya. Nah, pakai Excel ya. Nah, caranya gimana untuk akar? SIRT ya. 8,67 kurung tutup. Nah, 2,94 ya, kira-kira 2,94. 2,94. Nah, itu. Ya. Nah, kalau ini simpanan buku sampelnya gimana? Ya, seri akar saja. Dengan S dengan akar dari 13. Kita berapa? Ya, kita pakai Excel saja ya. Pakai Excel akar 13. Ya. SQRT kurung buka 13 kurung tutup. Nah, sekitar 3,61 ya. Sekitar 3,61. Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi kita sudah belajar menghitung rata-rata, ya, range, ya, kemudian variansi, ya, maupun variansi populasi maupun sampel, dan simpanan baku, ya, baik simpanan baku sampel maupun simpanan baku populasi. Nah, sampai sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan dulu nih sebelum dilanjutkan lagi? Masih ada 9 menit lebih lagi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, ya, silakan. Advina ya. Di dalam, iya Pak, di Ya. dalam statistika bisnis ini apakah ada materi simpangan rata-rata juga nggak Pak? Ya, itu memang salah satu apa namanya itu salah satu ukuran juga ya. Itu salah satu ukuran penyebaran juga ya. Kalau mau dipelajari ya silakan pelajari sendiri, bagus ya sebenarnya banyak wawasan saudara. Tapi di saya memang tidak memberikannya. Ya, tapi kalau sudah ingin pelajarinya nggak jadi masalah. Ya, silakan saja. Ya Pak, terima Ya. kasih Pak. Ya. Ya. Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan siapa? Oh, Paulina. Ya. Paulina. Ya, silakan. Iya. Kalau variansi kan untuk mencari tahu perbandingan ininya ya Pak, perbedaannya gitulah intinya. Kalau misalkan Variansi untuk simpangan mengukur baku keberagaman. digunakan, Untuk mengukur keberagaman. iya. Variansi. Kalau untuk simpangan baku untuk mencari tahu apa Pak kira-kira? Sama juga, itu fungsinya sama semuanya. Ya. Jadi gini ya. Ya, ini fungsinya sama semua. Sebentar ya. Mana ya? Nah, ini range ya, variansi simpanan baku itu fungsinya sama. Ya. Itu merupakan alternatif ya, alternatif yang bisa dipakai ya. Nah, kenapa semuanya itu dipelajari ya? Kenapa nggak satu aja yang mudah misalnya range? Kenapa nggak pelajari yang itu saja ya? Nah, adanya berbagai ukuran ini ya nantinya mungkin akan terasa nanti ketika kalian belajar apa namanya itu statistical quality control ya, pengendalian kualitas secara statistik ya. Saya nggak tahu apakah itu di semester berapa diajarkannya. Nanti akan terasanya di sana ya. Jadi dengan adanya beberapa macam ukuran penyebaran ya, itu akan dapat kita akan dapat mempunyai lebih banyak analisis ya daripada kita hanya mengandalkan satu alat ya.
kalau kita punya alat yang banyak, kita dapat menyelesaikan masalah lebih banyak. Ya. Sama aja misalnya gini lah, kayak misalnya ada obeng gitu ya, ada obeng, kemudian ada juga kunci untuk membuka sekrup ya. Ya, mudah-mudahan saudara tahu ya kunci yang saya maksud ya. Kalau misalnya kita mau buka ban ya, mau lepaskan ban mobil itu kan pakai kunci itu ya, untuk membuka apa namanya, untuk membuka sekrup yang terdapat pada roda ya. Nah, itu kita pakai kunci ya. Nah, ada juga obeng ya. Sebenarnya pada prinsipnya sama saja ya. Antara obeng dan kunci itu ya. Pada prinsipnya untuk membuka ya. Nah, tapi kan masing-masing ada ininya, ada penggunaannya masing-masing. Untuk membuka ban nggak bisa pakai obeng gitu kan sepertinya ya. Atau kalau kita ingin melepaskan sekrup yang ada pada televisi, ya kita nggak bisa pakai kunci untuk buka ban. Nah, tapi fungsinya sama sebenarnya untuk membuka, ya. Tapi ada kekhususan, ya ada kekhususan. Nah, sehingga di dalam statistika diberikan alternatif, ya. Sehingga dengan banyak alternatif ini, kita bisa melakukan analisis yang lebih beragam, ya. Bisa banyak analisis yang dilakukan, ya. Itu. Jadi ada alternatif untuk ukuran letak, ada juga alternatif untuk ukuran penyebaran, ya. Itu semuanya saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Itu. Nah, ada pertanyaan yang lain? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Kalau yang range itu gimana ya, Pak? Cara menghitungnya? Yang mana? Yang mana? Range, Pak. Jangkauan. Tuh, itu data paling besar dikurangi data paling kecil. Itu rumusnya. Contohnya tadi nih, ya. Untuk data yang ini, ya. Coba nih, untuk data yang ini nih. Range-nya berapa? Data paling besarnya berapa di sini? 78 kan? Ya. Data paling besar 78 dikurangi data paling kecil berapa? 63. Nah, itu range-nya 15. Ya, ini range. Yang A 15, yang B berapa nih? Ya. Yang paling besarnya 89. Ya. Dikurangi data paling kecil berapa? 60 ya. Ini. Nah, ini paling kecilnya. Range-nya 29. Ya. Variansi berapa? Variansi. Ya, awalnya variansi sampel. Ya. Untuk hitung variansi gimana? Sama dengan ya, var titik S untuk yang sampel. Di blok seperti ini, hitung tutup. Dapat variansi sampel untuk bisnis yang A. Untuk bisnis yang B, ya, var titik S kurung buka blok kurung tutup. Nah, ini variansi sampel untuk bisnis yang B, ya. Nah, kemudian untuk simpanan baku gimana? Simpanan baku. Simpanan baku kita gunakan STDF, ya, sama dengan STDF titik sampel, ya, kurung buka blok ini kurung tutup. Nah, ya, itu simpanan baku sampel untuk bisnis yang A. Yang B gimana? STDF titik S untuk sampel. Nah nih, blok kurung tutup. Nah, dapat simpanan baku. Ya. Nah, tapi kalau kalian ujian, jangan lupa kalian harus menuliskan caranya. Ya. Nah, caranya udah saya berikan contoh tadi, ya. Ya pakai ini, kayak begini nih, dijabarkan begini, ya. Tapi ngitung jawaban akhirnya pakai Excel aja, ya. Ngitung jawaban akhirnya pakai Excel, ya. Gitu. Ya, saya kira kalau pakai Excel lebih cepat daripada kalkulator biasa ya. Kalau perhitungan udah rumit,
ya, yang Excel bisa lebih cepat. Nah, ada lagi pertanyaan? Nah, coba kita foto dulu sebentar ya, foto dulu sebentar. Saya akan melakukan 2 kali pengambilan gambar. Silakan kameranya diaktifkan. Saya hitung sampai 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, saya save dulu 1 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, coba kita lihat lagi tadi ini ya. Nah, tadi salah satu ukuran di dalam statistika ya, ukuran letak itu adalah apa namanya itu median ya, median atau nilai tengah ya. Nah, ini median. Ya. Nah, itu kegunaannya untuk mengukur data ordinal, ya, ukuran letak untuk data ordinal. Contohnya ini, ya. Lalu saya punya data ya, 5 data mengenai 5 ukuran baju 5 orang, ya, ukuran baju 5 orang tertentu, ya. Misalnya orang yang pertama ukurannya S, ya, yang kedua XL, ya, yang ketiga L, ya, yang keempat S lagi, ya, yang kelima misalnya XXL. Nah, sekarang untuk data ini kan